Julian memutar bola matanya malas. Tentu dia tahu kalau adiknya itu selalu menolak jalan hidupnya menjadi mafia. Tidak ada mafia yang tidak berbuat kejahatan. Komentar Julian sambil membuka paperback yang dibawa oleh Juvel. Saat membuka paperback itu, Julian menemukan alat tes kehamilan yang dibeli oleh Juvel sebelumnya. "Apa ini?" tanyanya. "Aku mau memastikan jika aku tidak hamil," jawab Juvel dengan merebut alat tes kehamilan dari tangan Julian. Juvel masuk kamar mandi dan memakai alat tes kehamilan itu. Saat alat tes kehamilan sudah masuk dalam urin yang ditampung Juvel, jantung gadis itu berdebar menunggu hasilnya. Juvel memejamkan mata sambil berhitung dalam hatinya. Setelah dirasa waktu lebih dari cukup, Juvel membuka matanya dan alangkah terkejutnya gadis itu mendapati 2 garis merah pada alat tes kehamilan. "Ah!" Juvel berteriak histeris dengan melempar alat tes kehamilan itu. Tanpa sadar Juvel menangis padahal sudah lama dia tidak menangis sampai Juvel lupa kapan terakhir kali. "Ada apa?" seru Julian yang menyusul ke kamar mandi setelah mendengar teriakan adiknya. Juvel menangis sambil mengacak rambut dan mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku hamil," ucap Juvel yang membuat Julian membulatkan matanya. "Apa? Hamil?" Julian tidak percaya. "Jadi aku sakit bukan karena kau terlambat menstruasi tapi karena kau yang hamil?" Sekarang Julian yang tampak panik, dia sudah membayangkan yang tidak-tidak. "Aku hamil tanpa berhubungan intim dan aku tidak tahu anak siapa ini. Bukankah ini gila, Julian?" cecar Juvel yang masih menangis. Kedua saudara kembar itu tampak kacau sekarang. "Bukan hanya itu, aku yang merasakan simpatiknya darimu. Bagaimana jika kau melahirkan dan aku yang merasakan sakitnya? Bagaimana kalau Mommy dan Daddy tahu?" Julian memikirkan keadaan terburuknya dan dia mulai memikirkan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. "Juvel, kau harus menggugurkan kandunganmu. Hanya itu solusinya," ucap Julian kemudian dengan lantang. "Menggugurkan kandungan?" gumam Juvel dengan memeluk perutnya yang rata. "Itu artinya aku membunuh, Julian. Lantas apa kau siap jadi seorang ibu?" tanya Julian begitu menohok. Juvel menggigit bibir bawahnya, tentu saja dia tidak siap. Tapi dia juga tidak mau membunuh bayi tidak berdosa. "Pikirkan aku juga, Juvel. Jangan hanya dirimu sendiri." Julian terus memaksa dan memprovokasi adiknya. "Aku pusing Julian, aku mau istirahat di kamarku dulu." Juvel ingin sendiri dan berpikir langkah apa yang akan dia ambil. "Ini rahasia kita, jangan sampai Mommy dan Daddy tahu. Kalau mereka tahu, kau akan diseret ke rumah sakit dan aborsi saat ini juga," timpal Julian. "Nah itu kau tahu, biarkan aku berpikir dulu. Ingat Julian, kalau aku sampai aborsi, kau yang akan merasakan sakitnya," ancam Juvel sebelum dia pergi dari kamar saudaranya. Dia sudah tahu watak Julian, dia tidak mau Julian akan menculiknya dan memaksanya aborsi. Juvel keluar dari kamar Julian kemudian menuju kamar pribadinya yang ada di markas. Juvel ingin mandi supaya rileks tapi sebelum itu, dia ingin melihat tubuhnya di depan cermin. Kalau dipikir-pikir memang tubuhnya memang mengalami perubahan, yang terlihat mencolok tentu saja buah dadanya yang sedikit membesar. Sangat tidak keren. Seorang Juvelian Brown, diperawani alat dokter dan hamil tanpa enak-enak. Gumam Juvel dengan menghembuskan nafasnya kasar. Keesokan paginya, Julian mengalami morning sickness hebat. Lelaki itu terus muntah-muntah sampai isi perutnya kosong.
Anda tidak apa-apa, Tuan? Tanya Irene, pelayan pribadi Julian di markas. Kau pikir? Ketus Julian yang badannya terasa lemah, tapi Irene sempat-sempatnya bertanya. Maaf, Tuan. Mari saya bantu untuk kembali berbaring, ucap Irene yang membantu Julian berdiri dari kamar mandi dan memapahnya kembali menuju ranjang. Apa perlu saya panggil dokter untuk memeriksa keadaan Anda, Tuan? Tawar Irene sambil mendudukkan Julian di tepi ranjang. Di detik itu juga, Julian mencium aroma sampo yang dipakai pelayan pribadinya itu. Irene sudah bekerja untuknya selama setahun ini. Julian mendapatkan Irene saat melakukan misi. Saat itu Irene dijual oleh ibu tirinya pada pria hidung belang. Julian membantu Irene dengan membeli gadis itu. Sampo apa yang kau pakai? Tanya Julian sambil meraih rambut Irene dan menciumnya. Hanya sampo murah, Tuan, jawab Irene dengan jantung berdebar. Aku suka baunya, tidak membuatku mual, ungkap Julian yang terus membaui rambut Irene, kemudian bibirnya mulai menyusup ke leher gadis itu. Aku juga suka aroma tubuhmu. Julian terus menghendusi tubuh Irene karena hal itu ternyata bisa mengurangi mualnya. Tuan. Irene berusaha menolak, tapi justru Julian meraih dagu dan menciumnya. Itu bukan ciuman pertama mereka. Julian memang suka mencium Irene setiap ada kesempatan. Astaga, bukankah mulutnya bekas muntahan? Batin Irene menjerit. Dia tidak bisa protes karena Julian adalah penyelamat hidupnya. Dan hal itu tidak sengaja dilihat oleh Juvel yang baru masuk ke kamar saudaranya. Julian! Teriaknya. Julian langsung melepas pagutannya dan membebaskan Irene. Ceka! Kau menggangguku! Decak Julian sebal. Sementara Irene sendiri salah tingkah. Dia pamit undur diri untuk kembali ke dapur. Kenapa kau suka mencium Irene? Dia hanya gadis polos yang tidak berdosa, ucap Juvel menggelengkan kepalanya. Aku hanya suka mencium bibirnya, aku tidak melakukan hal lebih. Julian berusaha membela diri. Terserahmu. Juvel tampak malas berdebat lebih jauh lagi mengenai hubungan antara Julian dan Irene. Jadi kau muntah-muntah lagi pagi ini? Menurutmu? Badanku sampai lemah, ungkap Julian dengan membaringkan dirinya di kasurnya yang empuk. Juvel ikut berbaring di samping saudaranya dan berkata, Aku sudah memikirkan semuanya. Jadi kau mau menggugurkan kandunganmu, kan? Tanya Julian penuh harap. Juvel menggeleng. Aku memutuskan untuk mencari ayah dari bayi ini dan akan memberikan bayi ini saat lahir nanti. Apa? Jadi aku harus menderita selama 9 bulan lamanya? Aku tidak setuju. Kau bisa mengatakan hal itu karena kau tidak merasakan bagaimana rasanya. Julian menolak mentah-mentah, dia masih kukuh dengan pendiriannya. Ayolah, Julian. Siapa tahu setelah ini simpatik itu akan hilang. Anggap kita menyelamatkan satu nyawa bayi. Bujuk Juvel. Bagaimana cara mencarinya? Tanya Julian kemudian. Dengan meretas data rumah sakit, kita cari ayah dari bayi ini dan kita bicara baik-baik padanya, jelas Juvel dengan antusias. Terus selama mengandung kau akan kemana? Mommy dan Daddy pasti akan curiga, ucap Julian yang berpikir realistis. Keiner saat ini tengah menghajar orang suruhannya karena tidak juga menemukan wanita pembawa benihnya. Sudah 1 bulan tapi belum ada perkembangan apapun, dasar tidak becus. Keiner memperbaiki kemejanya, kemudian dengan sigap Lukas memakaikan jas pada majikannya yang sebelumnya dilepas. Maaf, Tuan.
Walaupun sudah babak belur, orang itu tetap meminta maaf pada Keiner. "Pergilah," perintah Lukas kemudian, supaya suasana hati Keiner tidak semakin buruk. Memang kurangnya petunjuk membuat pencarian sangatlah sulit. Rekaman CCTV rumah sakit rusak sebagai petunjuk utama. Mereka hanya bermodal sketsa wajah dari gambaran Dokter Lala yang pernah melihat Juvel secara langsung. "Saya akan mencari orang lagi yang lebih berkompeten, Tuan." Lukas berusaha membuat Keiner tenang. "Sudah berapa orang, Hah? Ini sudah 1 bulan, pasti bayiku sudah tumbuh," kesal Keiner sambil membanting gelas dari mejanya. "Bagaimana kalau Anda yang membuka diri saja, Tuan?" usul Lukas takut-takut. "Apa maksudmu?" tanya Keiner memastikan. "Kita buat wanita itu mencari Anda sendiri, kita tidak perlu menyembunyikan identitas." Menurut Dokter Lala, saat proses inseminasi buatan itu, wanita itu tampak bingung. Dan menurut Angel, dia juga bukan wanita biasa. Jelas Lukas yang memberi solusi terakhir. "Jadi kau yakin kalau wanita itu akan mencariku? Bagaimana kalau dia tidak mencariku? Atau malah dia menggugurkan bayiku?" Keiner mulai berpikir ke arah negatif. "Kita coba saja dulu, Tuan." Lukas masih berusaha membujuk. Akhirnya Keiner menurut juga, tidak ada salahnya mencoba. Siang itu, Keiner sedang melakukan rapat penting untuk mengembangkan bisnisnya di bidang teknologi. Ada beberapa teknologi buatan yang butuh pengembangan dan juga dana yang tidak sedikit. Keiner menyimak presentasi dengan baik sampai Lukas berbisik padanya jika ada yang menunggunya dan memaksa bertemu. "Mereka mengancam akan menghancurkan tempat rapat, Tuan," bisik Lukas. Keiner mengerutkan dahinya dalam. Akhirnya dia mempercepat rapatnya supaya bisa menemui siapa yang berani mengancam Lukas. "Mereka menunggu di ruangan Anda, Tuan," ucap Lukas yang membuat Keiner bergegas ke ruangannya. Saat Keiner masuk ke ruangannya, dia melihat ada sepasang lelaki dan perempuan duduk dengan serampangan di sofa mahalnya. "Siapa mereka? Mereka seperti gelandangan," komentar Keiner yang melihat saudara kembar Julian dan Juvel. Julian dan Juvel sebelumnya meretas data rumah sakit dan beruntung data tentang Keiner ada di sana karena memang sengaja tidak disembunyikan oleh Lukas, seperti rencana sebelumnya. Untuk memastikan Keiner adalah ayah dari bayi yang dikandung Juvel, si kembar mendatangi Dokter Lala dan menanyakan semuanya. Awalnya si kembar berpikir jika pemilik benih adalah laki-laki yang sudah beristri yang susah mempunyai keturunan. Mereka tidak menyangka jika ternyata Keiner adalah seorang taipan kaya raya. Julian bahkan sempat memikirkan jika Keiner akan menjadi target untuk dikuras hartanya. "Kita harus cepat mendatanginya, Julian," ajak Juvel kemudian saat sudah tahu siapa ayah dari bayi yang dia kandung. Mereka pergi ke salah satu perusahaan Keiner dan mengancam Lukas supaya mereka bisa bertemu dengan pemilik benih. Si kembar berpenampilan seperti yang biasa mereka pakai, kaos dan jeans yang bolong-bolong, apalagi ada beberapa bagian tato Julian yang terlihat. Keiner memandang semua itu seperti gelandangan di pinggir jalan. "Juvel, ternyata ayah dari bayi yang kau kandung adalah orang yang sombong," komentar Julian memandang tidak suka pada Keiner. Juvel memandangi penampilan Keiner dari atas sampai bawah, penampilan khas konglomerat. Tapi kenapa lelaki itu memilih mempunyai bayi dari hasil inseminasi buatan? Padahal Keiner bisa tunjuk wanita seperti apa yang dia mau untuk jadi istrinya daripada harus menyulitkan diri memakai cara yang susah. Tapi semua itu tidak penting. "Hei, Tuan sombong, aku hamil anakmu," ucap Juvel dengan santainya.
Keiner sebenarnya kaget mendengar itu, tapi dia jadi mengingat kata-kata Lukas jika yang mengandung benihnya bukan wanita sembarangan. Buktinya, Juvel begitu mudah mencari dan menemukannya. Hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang biasa. Aku jadi penasaran, apa tujuanmu mengandung anakku? Kau pasti sebelumnya sudah tahu tentang rencanaku dan kau sengaja mengacau supaya bisa hamil anakku, tuduh Keiner kemudian. Apa? Sengaja? Juvel merasa tidak percaya dengan kalimat yang keluar dari mulut Keiner. Aku bahkan tidak mempunyai keuntungan apapun dengan mengandung anakmu. Hanya itu hal yang masuk akal. Kau pasti mata-mata dari saingan bisnisku yang sengaja membuat ikatan anak supaya aku menjadi seperti kerbau dicucuk. Itu tidak akan pernah terjadi, nona asing. Keiner masih kukuh dengan pikiran yang ada di kepalanya. Sebagai seorang bisnisman, Keiner harus waspada dengan segala persaingan. Kadang mereka yang licik menggunakan cara-cara yang tak lazim demi menghancurkan lawan. Wah, ternyata daya halusinasimu sangat tinggi. Tanggap Juvel yang semakin syok dengan pikiran Keiner. Awalnya aku berbaik hati untuk mengandung dan melahirkan anakmu yang akan aku berikan padamu, tapi setelah kau menuduhku seperti ini, aku berubah pikiran. Juvel menatap Julian dan mengajak saudaranya itu pergi. Ayo, Julian. Kita gugurkan saja bayinya. Akhirnya kau sadar juga, sepertinya Tuan sombong tidak menginginkan bayinya. Sahut Julian dengan nada cibiran yang kental. Ya, kalau dia mau, dia bisa menanam benihnya lagi sesuka hati. Juvel berdiri dari tempat duduknya dan berlalu pergi begitu saja. Hei, aku belum selesai berbicara. Keiner meneriaki Juvel yang berani mengabaikannya dan pergi tanpa memandangnya. Julian menepuk pundak Keiner dengan kekehan. Jangan berani berteriak kalau berbicara dengan kami karena teriakanmu bisa saja jadi bumerang untuk dirimu sendiri. Siapa sebenarnya kalian? Tanya Keiner memicingkan mata. Kau orang berkuasa yang mempunyai koneksi tinggi bukan? Namaku Julian Brown. Setelah berkata seperti itu, Julian langsung pergi dari ruangan Keiner menyusul Juvel yang keluar duluan. Keiner memainkan jari-jarinya dengan mengetuk-ngetukkan ke meja. Dia masih berpikir jika Julian dan Juvel hanya menggertak, Keiner masih beranggapan kehamilan Juvel sudah direncanakan. Saat ini dia tengah menunggu kedatangan Lukas yang tengah mencari informasi mengenai si kembar. Tuan, seru Lukas saat masuk ke ruangan Keiner. Nafas Lukas tersengal-sengal karena berlarian sebelumnya. Dia ingin cepat memberitahu Keiner informasi yang baru dia dapatkan. Atur nafas yang benar. Perintah Keiner yang melihat Lukas gelagapan. Nih mereka adalah mafia, Tuan. Lukas akhirnya bisa mengeluarkan kalimatnya. Apa? Keiner merasa kaget, pantas saja. Julian dan Juvelian Brown, mereka saudara kembar dari keluarga mafia. Anda pernah mendengar organisasi mafia Black Mamba? Keiner mengangguk karena dia menghindari bersinggungan dengan kelompok mafia dan Black Mamba masuk dalam listnya. Aku tahu nama pemimpinnya adalah Trevor Brown keturunan dari Noah Brown. Sahutnya. Si kembar adalah anak dan cucu dari mereka, Tuan, jelas Lukas. Keiner memejamkan matanya saat tahu siapa yang mengandung benihnya. Jadi, bayiku dikandung oleh seorang mafia? Mereka pasti tidak main-main. Kita harus mencegah mereka menggugurkan bayiku.